datang kepada ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu-ibu yang sudah berkenan datang kemari untuk mendengarkan beberapa hal yang ingin disampaikan. Oke, Bu. Coba Ibu Ici, kemarin yang sudah dipelajari materi sebelumnya apa aja, Bu? Oke, Ibu Ici. Oke, betul. Ibu Imin, apa, Bu, dari Ibu Imin yang dipelajari sebelum-sebelumnya? Oke, betul, mencegah dan menangani anak untuk stunting ya, Bu ya. Oke, dari Ibu Omoh bagaimana tanggapannya perihal pelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan? Ya, betul. Oke, sekarang kepada ibu-ibu semua di sini, tabel janji diri yang sudah dibuat itu sudah dilaksanakan belum? Atau sudah dibuat atau belum, Bu? Oh, udah dibuat ya? Oke. Sudah dilaksanakan di rumahnya nggak? Oke, baguslah kalau sudah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih karena mau tidak mau tabel janji diri ini menjadi upaya yang sangat penting untuk ibu-ibu sekalian, untuk anak-anak ibu-ibu sekalian. Ya, oke. Nah, kalau sudah begitu, kalau ibu sudah dilaksanakan belum? Oh, Ibu Ici, oke, sudah dilaksanakan ya di rumahnya ya, udah dibikin juga ya tabel janji dirinya. Kalau Ibu Omoh gimana? Oh, kenapa Bu nggak dilaksanakan? Berarti Ibu tidak komitmen dong ya. Nah, kenapa Bu itu nggak bisa dilaksanakan dan nggak bisa komitmen? Apa coba kendalanya? Oh, karena Ibu sibuk kerja dan suami juga kerja sehingga susah ya Bu ya. Oke, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, kalau bisa dan harus memang ini Bu, ibu-ibu semua harus sering mempraktekkannya di rumah. Dari pelajaran awal sampai pelajaran sekarang nanti itu harus dipraktekkan di rumah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari dan kita akan membahas tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga yang ada di dalam diri kita semua, di ibu-ibu yang belum dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting ya Bu ya. Ingat-ingat ya Bu ya, ini adalah pembahasan pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri kita selaku ibu-ibu untuk mengurus anak nanti ya, dan keluarga, ada ayah, ada adik, ada kakak, ada uak gitu ya. Nah, itu juga adalah potensi keluarga ibu dan stunting. Nah, sekarang karena Ibu Imi dengan Ibu Ici, Ibu Omoh dengan Ibu Ratih, silahkan ibu-ibu yang ada di sini dibagi 3 kelompok, Bu. Dibagi 3 kelompok. Ya, kalau di sini hadir ada berapa? Oh, ada 15 ya. Ada 15 di sini ya. Ibu Ici, Ibu Imi, Ibu Ratih, Ibu Rani, Ibu Rustina, silahkan dibagi 3 kelompok, 5 orang. Dibagi kelompok untuk mendiskusikan apa saja sih yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah dan menangani stunting ya. Silahkan didiskusikan kelompok ini ya Bu ya. Oke. Mejan. Oke, sudah Bu. Tadi udah dikasih waktu 10 menit untuk membahas pendiskusian tadi. Silakan Bu, tuliskan apa saja yang setelah didiskusikan oleh ibu-ibu. Silahkan ya. Oke Bu, tadi kan sudah didiskusikan ya, dan silakan untuk dituliskan. Sudah dituliskan Bu ininya, hasil diskusinya? Nah, kalau sudah, coba saya lihat dulu. Lihat ya. Ini Ibu kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Coba Ibu untuk mempresentasikan, menyebutkan, menjelaskan apa yang tadi sudah didiskusikan oleh ibu-ibu. Dari kelompok A, silahkan perwakilannya saja. Oke, kelompok A di sini. Kelompok B, oke, sudah ya. Kelompok C sudah. Apa Bu yang sudah didiskusikan? Oke, baik.
Terima kasih ya ibu-ibu yang sudah mempresentasikan dan mewakili kelompok-kelompoknya yang sudah mendiskusikan. Itu adalah merupakan upaya ibu-ibu semua untuk mendiskusikannya, nanti hasilnya dibawa ke rumah dan dilaksanakan di rumah ya Bu ya. Oke Bu, karena tadi Ibu sudah didiskusikan dan beberapa kelompok yang menjadi perwakilan sudah menyampaikan. Nah, ibu-ibu harus ingat ya bahwa potensi diri dan keluarga itu ya, contohnya adalah seperti ibu makan makanan bergizi selama kehamilan ya, itu adalah potensi diri. Terus ayah memberikan dukungan saat ibu hamil, itu adalah potensi diri ya. Dan kemudian ASI ibu berjalan dengan lancar, itu kan potensi diri ibu. Dan kemudian keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi yang baik. Jadi ibu-ibu kalau sudah mendapatkan bantuan sosial itu harus dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, terus kemudian kalau bisa ibu yang dapat PKH ini, kalau pencairan uang itu harus dimanfaatkan dengan baik, dibelanjakan terus memasak sendiri, jangan membeli makanan yang instan. Harus ibu untuk memenuhi gizi ibu hamil dan anak balita, ibu harus bisa memasak sendiri ya, karena dari situ ibu bisa mengetahui kandungan gizinya dibanding dengan kandungan gizi yang instan. Oke Bu, coba ada lagi nggak contoh yang lain yang menjadi potensi diri ataupun keluarga yang dapat membantu untuk mencegah dan menangani stunting? Oh ya betul, ibu ini telah memberikan contoh seperti ayah memberikan perhatian kepada keluarga, kepada anaknya agar anak bertumbuh dengan berkembang biak secara baik. Betul. Ada lagi Bu? Betul, Ibu Rati. Tadi Ibu Rati menjawab bahwa bukan hanya untuk membeli makanan yang instan. Kalau bisa ibu harus kreatif dalam memasak ya Bu ya. Jadi menunya tidak bosan untuk anak-anak ini. Oke, betul. Tenang. Nah, coba ibu-ibu perhatikan di sini. Di sini ada tabel potensi diri dan keluarga ya. Nah, di sini ibu-ibu nanti akan menjawab satu persatu ya. Apakah ibu sehat selama kehamilan? Ya atau tidak? Nah, apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Ya atau tidak? Oke, lanang dikat lanang. Oke, sekarang ibu-ibu perhatikan ya. Di sini ada tabel potensi diri. Nah, tabel potensi diri dan keluarga. Nah, di sini ada beberapa uraian-uraian yang perlu dijawab oleh ibu. Apakah ibu sehat selama kehamilan? Sehat. Oke, betul. Apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Oke, iya. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Oke, oh ada yang tidak ya. Kenapa Bu kendalanya Bu? Oh, karena ayahnya sudah tidak ada. Oke, tidak ya. Apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Itu. Apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Apakah anak termasuk yang bersih? Apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Iya. Apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Oke, baik ibu-ibu, terima kasih yang sudah memperhatikan. Ibu-ibu keren sekali dan sangat-sangat luar biasa ya. Bagaimana ibu-ibu di rumah sudah melaksanakan poin-poin ini dengan baik. Adapun ada yang berkendala itu nanti bisa diatasi bersama-sama ya Bu ya. Oke, ibu-ibu semuanya saya ucapkan terima kasih ya, karena ibu-ibu sudah melaksanakan beberapa potensi keluarga dan potensi diri. Bagi yang belum memanfaatkan dengan baik dan melaksanakan, jangan patah semangat Bu. Soal kendala itu bisa diatasi kalau kita sering mempraktekannya dan sering kita belajar. Karena mau tidak mau
ibu mempraktekannya di rumah itu demi anak-anak ibu untuk mencegah adanya stunting untuk anak-anak ibu. Anak-anak ibu adalah harapan ibu yang akan datang ya Bu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri topik pembahasan ini, saya tanya lagi nih ke ibu-ibu, apa saja sih yang menjadi termasuk kemampuan diri itu apa ya, dan keluarga, potensi diri dan keluarga itu apa saja ya yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan oleh ibu-ibu semua. Oke, betul. Contohnya membeli makan makanan yang sehat ya Bu ya, jangan tidak membeli makan makanan yang instan. Lalu kemudian rajin memasak di rumah untuk anaknya, betul iya. Dan itu bisa dikembangkan lagi untuk menu-menu masakannya agar anak bisa merasakan makanan yang baik, agar pemenuhan gizinya dengan baik sehingga anak-anak ibu tercegah dari adanya stunting ya Bu ya. Nah, ibu-ibu harus mengingat nih bahwa topik kita itu ya, yang menjadi kata kuncinya adalah individu dan keluarga memiliki potensi ataupun kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting ya. Jadi intinya diri ibu dan keluarga, yang ada pada diri ibu dan keluarga itu sangat penting, menjadi potensi untuk memanfaatkan kemampuan yang ada dan harus melakukan kemampuan yang ada untuk mencegah dan menangani stunting. Oke.